Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang jawaban soal SNBT 2024 Seleksi Nasional berdasarkan tes untuk penalaran umum verbal part 2 atau bagian kedua. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ini tahun SNBT 2018. Menjelang semester 2, Dino berencana ikut ekstrakurikuler. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, ia membeli sepatu bola. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler paskibra, dia membeli sepatu pantofel. Saat semester 2, Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Kesimpulan tepat adalah A. Dino mengikuti ekstrakurikuler sepak bola atau paskibra. B. Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola tapi paskibra. C. Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler paskibra tapi sepak bola. D. Tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola atau paskibra. Dan E. Dino mengikuti ekstrakurikuler yang lain. Jadi di sini ada keterangan jika ia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, dia membeli sepatu bola. Jika dia mengikuti ekstrakurikuler paskibra, dia membeli sepatu pantofel ya. Nah, itu yang menjadi kunci. Kita jawab. Nah, ini kita ambil ya. Jika P berarti mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, maka Q-nya dia membeli sepatu bola. Kemudian setelah itu, kalau R ini mengikuti ekstrakurikuler paskibraka, maka dia akan membeli sepatu pantofel. Nah, di sini kesimpulan yang tepat kira-kira adalah ya, jadi kita melihat di sini model-modelnya, berarti ini kita bisa memakai dilema destruktif karena ada 4 statement, yaitu P, Q, R, dan S. Nah, di situ pada saat semester 2 dia tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Nah, kita lihat struktur dilema destruktif yang sudah pernah kita singgung atau kita pernah bahas sebelumnya. Jadi premis satunya, mayornya maksudnya P maka Q dan R maka S. Jadi jika mengikuti sepak bola maka yang membeli sepatu bola. Berarti jika dia mengikuti paskibra maka dia membeli sepatu pantofel. Jadi R-nya mengikuti paskibra, S-nya membeli sepatu pantofel. Nah, kalau premis minornya itu ini pada semester 2 itu Dino tidak membeli sepatu bola, berarti minus Q ya. Bukan minus Q, negatif Q atau lingkaran Q gabung atau, karena di sini kata atau. Nah, di sini sepatu pantofel juga dia tidak beli. Berarti kesimpulannya kalau dalam bentuk dilema destruktif, itu kesimpulannya tidak P atau tidak R. Berarti di sini Dino tidak mengikuti, jelas dia tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola atau tidak mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Ya. Jadi kita lihat ini saat semester 2 Dino tidak membeli sepatu, berarti ini. Kemudian juga tidak membeli pantofel, berarti di sini. Jadi kesimpulannya itu Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler atau tidak ekstrakurikuler maksudnya di sini ekstrakurikuler bola atau ekstrakurikuler paskibra, atau bisa disingkat menjadi D ya. Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola atau paskibra. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor yang kedua. Nah, ini juga biasa muncul di SBMPTN yang ini 2022 2023 ya. Muncul ini masalah analisisnya ya. Jadi kita menganalisa kalimat-kalimat yang ada. Ada 8 guru terdiri A, B, C, D, F, G, H mengikuti pelatihan Yogyakarta. Mereka maka menginap di Hotel X. Mereka menempati kamar lantai 1 dan 2 dengan ketentuan. Oh, berarti ada 2 lantai ya. Kamar A tidak berada di lantai 1. Jelas pasti di lantai 2 ya. C menempati kamar paling ujung, tidak berada di lantai yang sama dengan G. Ya. Kemudian kamar F berdekatan dengan G tapi tidak berada di lantai 1 dengan H. Kamar H dengan kamar H dekat dengan kamar B. Nah, jadi kita bisa melihat dulu modelnya. Ya, kita pertanyaannya di sini. Siapakah yang menempati kamar lantai 1? A dan B, B, E dan B, C, A dan H, D, A dan H. Kebetulan ada 2 ya. Dan E, C dan G. Yes, yang di soalnya seperti ini modelnya, jadi saya ambil saja
Meskipun ini adalah hal yang sama. Nah, kita jawab. Nah, dari situ kita lihat ada dua. Yang pertama adalah kamar A tidak berada di lantai 1, berarti di lantai 2 ya. Berarti bisa saja di kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Yang jelas dia lantai 2. Kita anggap saja di sini A-nya ya. Nah, kemudian C menempati paling ujung. Tidak sama dengan titik G. Kamar F berdekatan G tapi tidak berada dalam satu H, berarti G tidak dengan H. G tidak berada dalam satu lantai dengan C, berarti C-nya pasti lantai 1 ya. Berarti C1. Kemudian ini tadi kembali, berarti juga H juga berada di lantai 1 ya. Nah, kemudian kita lihat dulu G-nya di sini. Paling ujung tidak berada di lantai. G-nya di sini, kemudian dia dekat dengan F karena dikatakan F berdekatan dengan G. Kemudian ini tadi H-nya itu di lantai 1 ya. Tidak ada kata berdekatan dia berdekatan dengan C, yang jelas H di lantai 1. Kemudian H dekat dengan B, berarti B-nya di sini. Ya. Nah, yang tidak ada adalah E dan D ya. E dan D. Nah, E dan D ini sebenarnya bisa ke E-nya di atas, D-nya di bawah, atau D-nya di atas, E-nya di bawah, karena tidak keterangan selanjutnya. Anggaplah kita buat seperti ini. E-nya di bawah, di sini D-nya di sini. Jadi A, C, D, H, F, B, G, E. Nah, dia jadi kita kondisikan dengan pilihan. Siapa yang menempati ke lantai 1? Jelas A-nya kan lantai 2. Nah, kemudian E itu lantai 1 dan B. Nah, ini bisa jadi E dan B. Kemudian A dan H. Jelas A itu salah ya, harus di lantai 2. Berarti ini duanya salah. Kemudian E, C, dan G. C dan G. G-nya lantai 2, berarti ini salah. Jadi yang paling memungkinkan di sini karena A dengan G ini lantai 2, berarti yang paling mungkin adalah B. Maka dibuatlah seperti ini, bukan D di sini atau di sini adalah E. Jadi D, kemudian di sini E. Jadi juga menempatkan posisi ini tergantung juga multiple choice-nya yang bisa menggambarkan tempatnya. Nah, maka yang mungkin di sini adalah E dan B, berarti dia harus begini modelnya. Nah, A-nya ini tidak mungkin. Ini kan lantai 2, ini lantai 2, jelas lantai 2, ini G-nya lantai 2. Berarti yang memungkinkan E dan B, maka kita buatlah E dan B di sini, D-nya itu ada di atas, bukan di bawah. Jadi begitu ya pertimbangannya, sehingga kita menempatkan E di bawah. Jika itu tergantung dari multiple choice yang disajikan. Berarti jawabannya itu adalah E dan B. Jadi kita sudah lihat prosesnya tadi, bagaimana cara memilih di mana A, D, F, dan G ya. Nah, kemudian lanjut ke nomor yang ke. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 3. Juga prediksi UTBK ya, soal prediksi yang biasa muncul di UTBK atau KSNPT. Nah, ini tetap saya tulis syarat-syaratnya sebagai acuan karena kita tidak bisa bolak-balik ke nomor sebelumnya. Jadi kita lihat saja. Kemudian di sini pertanyaan yang ketiga itu adalah siapa yang mungkin menempati kamar yang berdekatan dengan kamar F ya. Berdekatan dengan kamar F. Tadi kan yang F itu berdekatan adalah G ya, F dan G. Berdekatan ini. Nah, F dan G. F dan H ini tidak mungkin karena H ini di lantai 1, karena F itu lantai 2 ya. Nah, kemudian kita lihat jawabannya. Kita mengambil kembali itu yang tadi yang kita sudah buat. Nah, di sini A dan D ya. Siapa yang memiliki kecepatan F, A dan D boleh karena dia di sini. C dan H jelas tidak. A dan H jelas tidak satu lantai. F dan H tidak juga satu lantai dengan H. G dan C tidak satu lantai. Berarti yang di sini bisa satu lantai itu cuma A dan D. Maka tepat apa yang kita setting tadi, bahwa di sini adalah D ya. Jadi A dan D merupakan kamar yang berdekatan dengan F. Nah, jadi berdekatan dengan F, A dan D berdekatan dengan F. D berdekatan satu kamar, ini dekat juga dengan F ya. Karena ini hanya ini yang memungkinkan, yang lain tidak mungkin ya. Karena dia berada lantai 1, ada lantai 2. Ya, seperti itu. Berarti yang jawaban yang benarnya adalah A dan D. Kemudian nomor yang keempat. Tetap prediksi UTBK ya. Jadi satu sumber ini, jadi sengaja saya setiap saya buka ini tetap selalu saya buat ini
keterangan informasinya supaya tidak bolak-balik lagi, seperti tadi. Yang nomor 4, jika G dan A menempati kamar paling ujung dan berada dalam satu lantai, kamar siapa yang mungkin berdekatan dengan kamar mereka berdua? Kamar G dan A itu tadi jelas H, ya, bukan, G, F itu berdekat satu lantai, dan D, ya. Yang berdekatan akan berdua. Berarti yang bisa ini yang ada D-nya, ya. G dan C jelas, E dan B jelas di bawah, kemudian F dan D di atas, ya. A dan D juga di atas, E, A dan C salah. Jadi 2 F dan D dan A dan D. Kita lihat kembali modelnya itu tadi A, D, F, G. Jadi jika G dan menempati kamar paling ujung, ya berarti A dan G tinggal F dan H saja yang berdekatan, ya, F dan H. Karena A dan G sudah disebutkan sebelumnya. Berarti yang berdekatnya adalah C, ya, F dan D. Jadi jawabannya adalah C, F dan D, ya. Karena G dan A, ya, berarti G dan A itu tidak perlu disebutkan. Yang dekat dengan mereka cuma F dan D, ya, begitu juga termasuk jawabannya. Selanjutnya nomor yang ke-5. Suka dengan videonya? Like dong. Prediksi UTBK juga yang kembali tadi rangkaian soal yang tadi. Nomor 5. Kamar siapakah yang berada di lantai 2? Kamar siapa yang berada di lantai 2? Yang tadi adalah, kalau kita lihat kembali model lantai 1 dan 2 dan siapa yang menempatinya, jadi kita merujuk ke hal yang sama, ya, dan tidak berubah-ubah karena tidak ada perubahan dengan yang lain. Kamar siapakah yang berada di lantai 2? Jelas A, D, F, G. Ada tak? A, F, G, D. A, F, G, D. Berarti yang baik itu adalah bagian D. Jadi jawabannya adalah bagian D, A, F, G, dan D. Sangat jelas. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Albert Einstein. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.